Oke guys, kembali lagi di episode selanjutnya dari Pillow Talk. Berhubung kita sekarang lagi ada pandemik ya, kita sekarang akan bahas self-quarantine. Oke, jadi apa sih self-quarantine ya? Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu. Jadi self-quarantine itu kita mengkarantina diri aja di rumah. Tujuannya adalah biar kita tidak terkena virus ataupun kita tidak menyebarkan virus. Jadi tenaga medis yang ada di rumah sakit bisa ngebantu yang terkena virus itu gitu. Jadi gak membludak gitu yang terkena virus tuh. Nah, setelah itu ada namanya social distancing, dimana kita dibatasi untuk bersosialisasi, dan itu berhubungan dengan physical distancing juga. Kita dilarang untuk dianjurkan untuk tidak terlalu banyak melakukan kontak fisik dengan orang lain, seperti itu. Nah, terus kan berarti kita di rumah sekarang. Yoi. Nah, untuk kalian nih yang teman-teman, kita mulai dari siapa ya? Dari Gata. Gat, lu ngapain aja sih? lagi saat karantin gitu? Gue juga kan gabut nih, secara ya. Gue juga butuh referensi nih. Ngapain ya enaknya di rumah? Ditahu dong, kalau lo ngapain aja di rumah? Enggak. Enggak tahu sih, gue juga di rumah ya gitu, maksudnya kayak gue baca novel. Chris bangun Chris. Gue baca novel, nonton film, atau nggak kadang main game. Terus karena gue punya usaha cuci sepatu, jadi tadi gue dari sore sampai malam tuh nyuci sepatu. Ya gitu-gitu aja lah. Kalian kalau usah mau bercocok tanam ya bercocok tanam, ya bebas lah gitu. Tapi kalau gue sih gitu. Coba kita tanya Abang Christopher. Bang, ngapain aja bang di rumah bang? Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, udah gitu main HP, buka Twitter, buka IG, buka WA, tutup HP, buka WA lagi, buka IG lagi, buka Twitter lagi, nugas, tidur, udah. Jadi lo mandi? Saya mewakilkan orang-orang yang tidak berguna. Kaum rebahan lah ya. Iya. Enggak. Yang jadi pertanyaan gue adalah, lo mandi? Iyalah. Lo satanis gila. Mandi satanis dari mana? Enggak. Liburan, enggak liburan sih ya jatuhnya. Work from home sama kuliah online. Tapi kan di rumah, ngapain mandi? Save water bro. Save water dekil, lu mau dekil? Enggak sih, gue juga mandi, maaf aja ini. Jorok banget sih, Mam, anjing. Jorok banget sih. Satanis gila. Yahudi. Enggak sih sebenarnya alasan mandi biar kasih duit aja. Wah, emang lo mandi dikasih duit gila? Kalau nggak mandi nggak dikasih duit, boy. Enak ya, gue mandi tiap hari deh, sehari 3 kali tuh. Tiap jam gue mandi. Enggak. Gue aja kalau dikasih duit, kalau misalnya udah mau cabut keluar gitu, bukan karena mandi. Ini mandi dikasih duit. Sumpah bener Gat, gue bakal mandi tiap jam, sumpah kalau kayak gitu caranya. Ya. Mah, enggak, jadinya gini. Oh, pantesan punya AirPods sekarang. Enggak gitu. Enggak, jadi kayak gini nih. Kayak contohnya, Mah minta duit yang buat mingguan. Ayo udah sok mandi dulu. Ngapain mandi? Kan di rumah terus lagian. Ya udah mandi dulu aja. Oh ya udah. Kalau gue nggak berlaku sih duit mingguan sekarang. Iya, soalnya di rumah. Kalau gue masih berlaku sih. Soalnya gue nggak tinggal sama orang tua kan. Soalnya kan ngontrak, gimana sih? Ya lo enak. Gue kan di rumah orang tua, jadi kayak ngapain minta duit, orang di rumah makan di sini. Aing sama Mam. Ya kan. Bingung nggak tuh rokok kayak gimana? Bobby gimana tuh? Apa tuh? Self quarantine. Oh iya, gue lupa nanya.
Abang Randi. Parah. Kita kasih bro bre. Jadi Abang Randi ngapain aja nih di kontrakan? Nggak jauh beda ya, bangun tidur akan sama, mungkin perbedaannya gue lebih produktif aja sih karena gue di UTS online, jadi ya lagi sibuk-sibuknya UTS. Oh iya, kita lagi UTS ya barusan. Gue lagi UTS Iya. dan karena gue jurusannya lebih ke praktek, jadi banyak praktek yang harus dikirim dari ya via online gitulah. Jadi lu bikin misalnya karya terus ntar lu kirim ke si Google dokumen gitu-gitu bla bla bla. Jadi lebih pusing, lebih banyak kegitunya sih. Oh Sama kayak gitu ya. sama paling kalau bosan-bosan banget ya bikin podcast apalagi gitu aja. Oh iya. Oh ya guys, berhubung kita lockdown, kita melakukan podcast ini di rumah masing-masing ya. Yoi. Yoi. Jadi tetap jadi lockdown ini tuh tidak membuat Anda harus jadi kaum rebahan aja. Nggak membuat seperti Raffi gitu. Iya, nggak boleh Raffi, nggak boleh kayak Christopher, nggak boleh. Soalnya kita harus tetap produktif ya. Nah, Ya, benar. kalau dari gue sendiri, Skeptis kalian semua. Kok skeptis sih? gue Itu fakta. Bukan skeptis, sorry. Apa sih namanya? Itu tuh munafik. Enggak. Aing kenapa emang yang kayak gitu anjing. kan gue belum cerita ya gue ngapain aja di rumah. Oh Nggak penting juga sih. Ya sih. Nggak cerita dong. Kalau gue sih kesibukan gue di rumah tuh ini sih lebih ke tugas kuliah jatuhnya cuy. Nggak jauh beda sama gue lah ya. Nggak ada utang. Iya, nggak jauh beda sama Bobby. Ya gitu. Nggak ada UTS nih. Kalau di Udah beres bukan, kali, Mam? dan asesmen gue udah beres sebelum self quarantine. Jadi gue sekarang tuh sedang disibukkan dengan kuliah online. Nah, tapi yang jadi masalahnya kuliah online gue itu perbandingannya ya, yang tatap muka pakai video call itu sama tuh kayaknya bisa kehitung 20 banding 80. Itu banyak tugas lebih banyak ya. Tugas lebih banyak dibandingin biasanya. Jadi dosen nggak ngenarangin, mereka cuma kayak ini tugas modul sekian kerjain besok dikumpul jam sekian. Mampus nggak lu? Enggak sih. Enggak, maksudnya banyak. Nggak cuma dia doang dan dia aja ngasihnya 3 modul sekalian gitu. Oh iya. Dan lu ngerjainnya sendiri soalnya. Iya. Kalau gue, Jadi kayak soalnya kalau gue kan ngontrak nih bareng-bareng sama temen gue. Nggak banyak sih, cuma 3 orang 2 orang gitu. Kalau UTS juga kalau ada UTS yang atau kuliah online gitu, gue kerja sama ya dia sama. Jadi lebih ya asik-asik aja sih kalau gue mah, nggak boring. nah kalau gue kan kayak bisa sih sebenarnya kayak gitu, cuman kayak kadang gue ngeliat yang temen gue tuh kayak kurang. Gue soalnya agak perfeksionis ya untuk tugas. Cuman kayak gue ganti jawabannya sesuai yang gue mau gitu kan. Yang teman-teman lu bego atau gimana maksudnya? Gak kata. Buat teman-teman Om. Ya istilahnya buat contoh doang. Oh iya. Jadi kayak gue nggak buta banget mau Iya. jawab apa. Ya gue juga enggak. Referensi. Maksudnya kan kita lebih enak bekerja kelompok gitu. Kalau gue sih. Iya sih emang gitu enaknya. Nah terus setelah itu gue banyaknya masak sih bre. Oh iya, itu salah satunya sih. Gue tuh lihat nggak kemarin gue bikin Indomie Coca-Cola. Indomie Coca-Cola. Itu enak anjing. Terus nyobain Indomie Coca-Cola. Lo harus tahu sih, kayak maksudnya setelah lockdown terjadi, everyone is Gordon Ramsay nggak sih? Iya bener banget. Dan coba hal baru gitu nggak sih, kayak kalau gue sih nyobain aneh-aneh sih. Kalau gue lebih orang lain berubah pada jadi Gordon Ramsay lah. Gue yang kerjaannya main HP doang berasa apa ya, orang lain rata-rata karena lockdown kan jadi sering makan gitu. Kalau gue enggak, saking magernya tuh jadi apa ya, malas makan justru. Enggak, tapi jadi batu. Ya nggak lanjut. Ada alasan kenapa gue koala. Makan dikit, tidur banyak, gerak dikit, ya energi saving dong jadinya. Obesitas bener juga sih. Nah terus selain masak tuh ya nggak jauh sih, kayak maksudnya buka IG, buka Twitter, buka TikTok. Kalau menurut gue kalau yang kayak gitu sih Pak, itu udah kayak semua orang pasti ngelakuin sih. Iya pasti kan. Kebiasaan gitu. Ya udah habit lah ya, habit. Iya. Kaum milenial sekarang pasti kayak gitu sih.
Terus apa lagi ya? Gitu. Kesibukan gue Enggak, kita belum cerita ini. Kita kuliah online-nya gimana nih? Oh, Adakah yang bikin kesal atau gimana gitu? kan gue tadi udah bahas ya, padahal. Enggak, lu kalian belum tahu. Gue kemarin UTS 1 hari 8 matkul anjing. lu semua matkul itu dihabisin 1 hari gitu. 1 hari. Itu mampus banget sih gue kalau kayak gitu. Otak gue pengen meledak kemarin anjing. Gue deadline 1 hari 2 deadline aja udah kayak mampus banget. Soalnya banyak tugasnya. Nah ini 8 men. Kayak itu gak... Lu harus tahu. Matkul terakhir PKN itu jam 9. Gua tuh gak 9 malam. Sampai malam, sampai jam 9 malam. Udah gila sih. Terus dari jam 7 pagi. Ih mampus. Ya nih, jam 9 malam kan. Nah, ternyata deadline dia tuh dari jam 9 malam cuman setengah jam, sampai 9.30. Wah, gue ngalamin yang gitu tuh. Gue cuma dan ini soalnya 50 soal. Pas gue lagi ngerjain nih. Gue mulai kerjain tuh kayak 9.12, 9.15 gitu. Gue lagi kerjain. Itu setengahnya aja belum. Baru kayak masih 20. Itu automatically langsung ke send gitu kalau ininya habis, waktunya habis gitu. Iya. Kalau udah habis, clock langsung. Oke. Nilai gue 20 tadi. Gue ngalamin yang kayak Gata sih. Kayak gue waktu itu dikasih soal assessment studi kasus yang which is banyak ya. Si studi kasus itu tuh gue harus memaparkan detail-detail dari teori kan berarti. Ngomongnya sih dikasih waktu sejam. Tapi ya adalah dosennya itu baru ngebuka soalnya itu 20 menit sebelum di lock. Tolong nggak? Gue cuma dikasih 22 menit buat ngisi satu studi kasus. Goblok. Gak tahu nih nilai gue berapa sekarang. Soalnya gue kayak Imam robot. Ngumpulin. Imam robot. Yang penting absen gue. Soalnya gue absen berdasarkan tugas suku. Iya, ngerti. Kalau gue bedanya itu karena apa ya? Biasanya kan kalau untuk habit kuliah kan jadi biasanya kayak besok kayak kuliah kayak mata kuliah ini di ruangan ini. Gue jadi kayak alarm di otak tuh kayak tahu bangun-bangun gue harus ngapain, apa alasan gue untuk bangun. Nah, kalau sekarang karena udah terlalu keseringan di rumah alias apa ya kayak kuliah online gitu, gue jadi lupa hari, lupa jam. Enggak, sumpah serius kayak lupa hari. Gue juga gitu sih. Gue lupa hari sebenarnya. Kalau lupa jam enggak, lupa hari doang. Gue ngelihat biasanya kayak dari jam doang. Oh, jam segini doang. Oke. Terus baru sadarnya, oh iya hari ini tuh kayak kelas jam segini. Gue waktu ngelihat udah itunya, absennya ternyata sudah habis. Gak bisa mengikuti absen lagi, ya udah, bodoh lah. Nah, ada lagi nih yang anjing nih. Gue tuh pernah waktu kemarin kuliah online kan. Nah, gue tuh biasa kalau kuliah Senin tuh libur, Bray. Gue kayak ya udah tanpa beban gue tidur. Dan malamnya gue kayak baru nonton serial gitu kan sampai subuh. Terus kayak gue baru bangun jam 12 siang dan pas gue buka HP rame banget di grup, tiba-tiba jam 9 itu ada kelas online dan dosennya tuh baru ngasih tahu tuh jam 8 pagi. Goblok, gak ada pemberitahuan H-1, minimal H-1 gak sih biar ada persiapan lah ya. Ada persiapan banget. Enggak anjir, gak ada, langsung dia ngomong jam 8, jam 9 ntar ada kelas ya, oke, bye. Jam 9 kelas udah gue skip. Gue di PC sama KM gue kayak @Imam Bari, mam belum masuk. Wah, di mana? Ya gue tidur, mana gue tahu anjing gitu kan. Ya gitu sih tainya tuh gitu. Berarti kalau dilihat paling enak tuh gue ya. Maksudnya kalau gue walaupun ujiannya online nih, UTS-nya online, gue seminggu sebelum UTS-nya mulai, jadi kan UTS gue diundur dulu nih, harusnya minggu pas lagi krusialnya, marak-maraknya itulah.
Harusnya gue tes gitu terus diundur kayak 2 minggu sampai sekarang gitu. Nah gue dikasih jadwal dari 1 minggu sebelumnya, jadi kayak udah disiapin gitu hari ini jam segini gitu, jadi lebih lebih enak aja sih. Dan gue nggak ngerti ya, maksudnya itu yang ngatur bukan dosennya sih kalau menurut gue ya, soalnya kebanyakan dosen di kampus gue kayaknya gaptek sih, jadi kayak menurut gue itu udah dari si staff-staffnya sih yang ngatur, jadi jadi Enak sih. Iya. jadi tepat banget sama waktu gitu, jadi kayak emang gue dikasih buat ngerjain soal 2 jam ya 2 jam, nggak ada terlambatan, kecuali kalau emang gue yang telat ngelogin atau gitu-gitunya sih. Kalau gue enaknya di situ. Itu enak sih. I mean udah diatur sama staffnya gitu, kayak dari kampusnya kan Yes. udah tentuannya ada. Even kalau yang nggak diatur kayak sama si staffnya, kayak ada mata kuliah gue antropologi visual itu dia dosen, jadi gue harus ngabadikan sebuah foto kebudayaan yang ada di dalam ruangan, ibaratnya kayak di rumah atau di kosan gitu-gitu. Itu tuh gue dikasih waktu sebulan buat ngerjain itu, tapi nggak sembarangan gue cuman motoin boleh ngapain di rumah gini-gini, enggak, tapi gue nge-research lagi gue kebudayaan apa yang mau gue angkat di rumah ini. Kayak gue mau angkat tentang latar belakang orang tua gue, sebenarnya kayak perbedaan latar belakang orang tua. Nah itu tuh gue asistensi terus, gue email terus ke dosen gue, bla 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 bla. Terus ntar dia kasih, coba kamu research tentang yang berkaitan sama apa tema aing apa gitu, bla bla bla. Abis itu beres baru nge-research tentang foto. Lama sih, jadi lebih kayak enak aja. Jadi ada dosen yang kuliah, kalau ke dosen yang kuliah tuh dia ada staffnya yang ngurusin, tapi kalau ada dosen yang update banget gitu dia sendiri langsung kayak email to email, dan itu juga nggak nyebelin kayak ngebalesnya sehari kemudian, enggak, jadi kayak fast respon aja gitu si dosennya, jadi enak aja sih, yang paling enak sih Itu buat enak. I mean kalau dosen gue, jadi kalau dosen gue tuh kayak jatuhnya ya gimana dia gitu, kayak ya gue hari ini suka dia lah gitu ya. gitu. Terus kayak kemarin mungkin ada yang protes kali ya, jadi kayak akhirnya setidaknya ada Speak up. ini pemberitahuan dulu Hmm. sebelumnya ya, udah lebih baik lah sekarang. Terus tapi tetap yang paling gak enak itu cuma satu. Kalau misalnya ada orang yang apa ya, itu kan sekarang lagi apa ya, outbreak bener-bener waspadanya Yes. COVID-19 kan. Nah, yang paling gue benci itu kalau misalnya orang lagi sakit nih, terus dia kayak panik tuh orang panik kayak apakah gue kena si corona ini. Nah, untuk ngecek pun kayak dia males. Lagian kalau umur sekarang kan itu kayak umur kayak kita lah ya, nggak terlalu wajib. Nah, untuk pemulihan biasanya dari sakit itu kan kayak perlu ketenangan apa. Nah, yang gue benci itu simpelnya adalah kalau misalnya kuliah online, kenapa emang harus semua kuliah online dikasih tugas? Iya sih. Ya kayak, iya kan? Nggak, sebenarnya kan gini, kayak kalau misalnya kita masuk kelas nih, misalnya kelas biasa, itu kan nggak setiap saat kita dikasih tugas kan. Nanti ya sih, misalnya kayak cuman dikasih penjelasan, terus kayak ya presentasi dan bla 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 gitu. Iya, nah kalau misalnya sekarang kayak ini materinya, silakan kerjakan tugas, dikasih waktu segini. Yang awalnya orang harusnya tenang gitu kan, enak, santai untuk kalau misalnya lagi sakit, ada penyembuhan. Enggak, ini dikasih stres aja. Ya kalau gitu imun tubuhnya gimana mau kerja ngelawan kalau misalnya lawan maksud lo. Tapi kalau menurut gue sama-sama aja sih, kayak kuliah biasanya aja sih sebenarnya. Kalau kuliah online itu kan tugas itu kan sama kayak absensi kan kalau menurut gue tuh. Ya itu sama aja kayak misalnya lu kalau lagi emang sakit males kuliah, kalau di kuliah normal ya, kayak lu males kuliah atau ibaratnya lu sakit dan lu nggak bisa kuliah, ya udah skip aja gitu, sama-sama aja sih menurut gue. Jadi nggak harus dibawa stres dengan si tugasnya bla 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 gitu sih. Enggak, maksudnya tuh kayak untuk sekarang iya, kalau misalnya itu yang kuliah biasa gitu, tapi kalau sekarang itu lebih kayak apa ya? Apapun itu kayak perlu tugas, kayak lama-kelamaan kayak tugas numpuk meskipun pressure-nya tinggi berpengaruh. Nah itu yang gue belajar, itu belajar banget gue di semester 3 tuh kayak gitu. Gue belajar banget kayak semester 2 gue hancur banget sama tugas, maksudnya kayak gue numpukin tugas banget-bangetan.
Nah, gue di semester 3 tuh gue belajar banget kayak iya nyicil bener-bener Nyicil. misalnya lu dikasih tugas jam misalnya sehari lu kasih tugas tiga kali nih di matkul yang berbeda. Nah, misalnya pagi lu dikasih tugas langsung si tugas matkul A, ya gue kerjain dulu langsung. Seenggaknya ya riset aja dulu, walaupun gak ngerjain, seenggaknya nyicil dulu. Kalau gue sih lebih kayak gitunya sih, jadi nggak terlalu dibawa beban kayak anjing tiba-tiba sehari gue dapet 3 nggak dibawa stres gitu loh. Jadi kayak lebih ditambah lagi kan kita mesti ibaratnya lockdown gini kita gabut gitu di rumah ya. Gue ya daripada gue gabut cuman nonton YouTube doang ya mendingan gue sekali nyicil-nyicil tugas-tugas yang dikasih sih kalau gue sih gitu. Iya sih. Nah, Makanya nggak ada pressure Kalau buat misalnya guanya ya. Jadi kayak kalau gue tuh Enggak, tapi gini sebenarnya bukan maksudnya sih gitu. iya kalau Lanjut. misalnya deadline-nya kayak untuk jauh itu kayak mending. Tapi kalau misalnya untuk kayak yang deadline-nya singkat gitu kayak cuman dikasih waktu deadline cuma 2 jam dari baca materi harus ngerti harus ngerjain itu kayak bukan lebih ke ada yang bener-bener numpuk tapi ada yang kayak jangka waktunya tuh bentar dan kalau misalnya nggak ngasih tugas tuh kayak dianggapnya kayak skip aja gitu. Nah itu kan tai anjir. ya oke gue paham, cuman menurut gue itu balik lagi ke masing-masing Iya, ya. balik lagi ke orangnya sih, individunya sih. Balik lagi ke orangnya. Tapi kalau misalnya dari Tapi kalau di stres gue gue itu kembali lagi ke stres manajemen ke orang-orang juga. Iya, Gitu. gimana lu nge-manage si pola pikir lu sebenarnya? Gimana lo nge-manage stres lo? Yang menurut lo kalau misalnya kalau stres imun lo bakal turun, itu juga beda-beda tiap orang. Itu dan kembali lagi ke orangnya masing-masing sih. Nah, cuman yang jadi permasalahan utama adalah di mana berhubung tadi lo ngomongin soal panik juga kan. Nah, itu yang harus dibahas sih sebenarnya di podcast ini. Lo banyak apa namanya sebutannya panic buyer ya? Panic buyer. Terus sama panik apa lagi? Banyak sih maksudnya yang kepanikan massal jadi di Panic buyer sampai Indomie stoknya udah pada habis. Lagian lu ngalahin anak Iya, kosan. padahal Lu gue satu aja rumah nggak makan gitu-gitu amat. Gue Indomie makan semua. seminggu sekali loh anjing. Kayak cuek. Ini kayak parah-parahnya itu kan sembako kayak untuk beras bener-bener sold out. Terus untuk orang-orang kayak mencari penggantinya itu dengan mie instan kan. Kalau dipikir-pikir, terus gue waktu itu kalau nggak salah ngeliat salah satu kasusnya di mall yang ada di Bekasi kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah nih. Sampai Indomie itu bener-bener habis di satu toko itu tuh. Nah gue mikirnya kayak, ini orang panik bayarnya kayak lebih ngalahin anak kosan yang nggak ada duit anjing Indomie aja. Tapi sebenarnya normal sih menurut gue kalau kayak gitu. Maksudnya kan nggak soalnya kayak kalau menurut gue kayak Gak normal Bob. ya kita baru gitu bisa dibilang baru dengan dilandanya suatu masalah atau suatu kasus seperti ini gitu. Ya pasti dan kita sebelum-sebelumnya juga pasti nonton banyak banget film-film kedoktrin sama film-film kayak kiamat yang gitu-gitu loh maksudnya. Iya kayak gitu lah jadi pasti kita kayak etik langsung kayak udah stok aja nyetok dulu aja buat di rumah sebenarnya pasti gitu. Dan kalau misalnya di kita ngomongin tentang politik ya, maksudnya tentang pemerintah, kalau menurut gue, lu nonton ini nggak sih podcastnya Deddy Corbuzier yang sama siapa sih anggota dewan yang bukan dokter Dira bangsat, yang dia ngomongin tentang media sekarang tuh ibaratnya lagi dikelola sama si pemerintah itu loh. Ada kasus yang gitu kan. Nah, menurut gue pemerintah juga banyak yang nyalahin kalau pemerintah kenapa sih nggak jujur aja. Kalau misalnya kayak jujur langsung si yang udah kena COVID tuh berapa ribu orang gitu. Kita kan yang tahunya cuma 1.000 orang. Sebenarnya menurut gue itu lebih dari 1.000 orang lah. Pasti lebih. Dan gue setuju banget sama si pemerintah. Kenapa mereka membuat kalau yang kenanya tuh ibaratnya dikit gitu, biar kita tahu, biar kita tenang juga, maksudnya nggak terlalu kayak ibaratnya kalau tiba-tiba pemerintah langsung ngeluarin berita nih yang kena 2.000 orang langsung gitu di hari kedua ketiga langsung kan kayak itu bakal mulai kepanikannya lebih ekstra lagi lebih gelo lagi daripada sekarang gitu menurut gue kalau langkah kita sih bener sih kalau menurut gue. Tapi menurut gue ya lo beranggapan dengan
kayak untuk ada benernya juga, tapi Wait, bro. di balik apa ya, menyembunyikan untuk yang kayak yang kenanya berapa orang, itu jadi lebih kayak apa ya, kayak pemerintah udah kayak nyuruh kan, lebih baik di rumah aja. Terus dari kalau nggak salah dari kepolisian udah ngasih himbauan surat itu. ke apa ya, Himbauan. Iya. surat-surat gitu kan ke perusahaan untuk Di rumah. karyawannya untuk kerja di rumah aja. Nah, dari menyembunyikannya fakta itu, tapi malah jadi orang-orangnya bandel yang harusnya mereka benar-benar di rumah malah pergi Itu main. Liburan. So, gue sampai itu waktu Iya. itu ngelihatnya apa ya, ada yang pergi Anjing clubbing, mampus. coy. Mampus. Hamin 3 kita ya, Hamin 3 kita untuk pemberitahuan lockdown, ada yang clubbing, coy. Enggak, dia Anjing, ini. lu ngapain Dia clubbing, ini. goblok? Lu pengen ini anjing, mabok virus. Dia masuk ini, Chris. Dia masuk ke tempat di mana pemasalannya Iya, corona pasti. tuh paling besar gitu loh. Iya, di kerumunan, Nah anjir. itu yang jadi permasalahan utama dari pemerintah tidak transparan ya. Jadi menurut gue Kayak dengan untuk kebandelan transparan kayak itu, pemerintah bukan menekan orang untuk tetap tenang, tapi karena orang Indonesia bebal, menurut gue. Nah itu yang jadi masalahannya. Karena mereka tenang, kayaknya yang red zone istilahnya gitu. Cuma tak. Berarti orang lain yang di luar Jakarta aman. Sementara nggak aman. Mereka itu tidak aman. Mereka masih berani keluyuran. Nah itu yang jadi permasalahan. Iya, kalau misalnya apa ya, untuk keluyuran atau enggak, bukan keluyuran deh, kayak keluar rumah seenggaknya harus ada poinnya, kayak kalau misalnya nyari pengen makan ke lah ya, Indomaret sandang gitu pangan kan, lah beli. Iya, nyari makan. Gue waktu itu sebandel-bandelnya itu keluar rumah cuma buat refreshing. Apa, gue keluar rumah naik motor, gue cuman dari apa ya, dari rumah gue ke jalan kayak apa ya, 13 km terus balik lagi, udah gitu doang. Jauh amat anjing. Oke. Mana kemana anjing 13 km? Lu kemana sih? Jauh banget anjing. Bukan 13 km deh kayaknya. Dari rumah aing ke Maranatha, terus aing balik lagi ke rumah, itu semua cuma 20 menit. Oh iya. Nah, oke. Kita masuk ke obrolan berikutnya. Nah, kan setelah kepanikan ini gitu ya, apa lagi sih yang bisa dibahas dari COVID-19 ini? Nggak, sebenarnya tadi gue udah ada suatu topik yang gue bahas, tapi sebenarnya gue lupa. Apa yang bisa Tar. Oke, ini cut dulu. Bentar. Iya, ntar angkat. Bahas apa ya? Ada. Anjing sumpah gabut sih anjing. Aing di imah bener-bener butek. Eta urang tikir con Maranatha, terus balik dari ke imah eta 20 menit anjir. Oh, ini apa guys, gabut tentang yang orang yang belum teredukasi dengan virus ini gitu, kayak COVID. orang di mana kayak apaan sih, ribet banget gitu. Kayak masih orang-orang yang menganggap ringan gitu ya. Ya, kan belum lah ya. Nah itu yang gitu. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah kan dari semua ini orang udah mulai banyak yang self quarantine ya. Nah tapi masih ada yang belum melakukan self quarantine dan masih menganggap kayak ini tuh kayak ya udah gitu, biasa aja. Dan kayak gue nggak ada pernah waktu itu gue lagi keluar fotokopian karena gue harus beli perlengkapan buat kuliah gue. Nah gue waktu itu lewat tongkrongan gue dan ada anak tuh di situ. Gue sempet mampir bentar lah ya, say hi gitu. Gue bilang, lo kok keluyuran sih, gak di rumah aja emang? Apaan sih, recet banget, kayak mati mah di tangan Allah men. Kan menurut gue ya nggak gitu konsepnya. Dan ada juga kayak teman gue yang ngerasa kayak ya gue masih nongkrong sama teman-teman gue, tapi gue masih ngerasa kayak
gue masih sehat-sehat aja, kayak gue nggak ngerasa apa-apa. Kayak gue juga keluar nggak yang gimana kok, gue kayak nggak banyak physical contact. Nah tapi kan yang jadi permasalahan utamanya adalah mungkin mereka merasa sehat, tapi kan ada yang terinfeksi apa? Ada masa inkubatornya dulu kan selama Carrier. 14 hari. Iya, kalau nggak salah Iya. 3 hari pertama itu nggak akan ada Ada yang symptoms enggak, masalahnya apapun. ada yang Iya. udah nggak ada gejala. Emang nggak ada gejala. Oh iya. Iya. Karena itu jadi masalah. Dia jadi carrier tapi dia nggak Ngerti. merasa itu. Nah, masih Nggak banyak tahu. orang-orang yang nggak teredukasi dengan itu gitu, menurut gue. Jadi kayak mereka tidak sadar dengan mereka berpergian ke sana kemari gitu. Bisa aja mereka adalah carrier dari ini. Cuman ya itu yang jadi masalahnya. Masih banyak ini. Kalian gimana deh? Dari siapa ya? Dari Gata. Oh yaudah. Kenapa gue lagi sih? Gue gini, gue pernah berpikiran seperti itu. Jadi di masa-masa pertama kita emang bener-bener disuruh kayak kuliah online kayak 2 minggu yang lalu deh kalau nggak salah. Pertama itu seminggu itu gue masih ngerasa kayak ya udahlah santai aja gitu. Masih apalagi gue ada kabar yang kayak kalau anak remaja gitu imunnya masih kebal, jadi nggak terlalu masalah dengan adanya COVID ini katanya gitu. Jadi gue masa di minggu-minggu itu gue kayak ya udah kayak gue masih nongkrong, gue masih keluyuran, tapi gue juga nggak terlalu bener-bener kayak nongkrong yang ngumpul banyak orang gitu, nggak, paling 5 orang gitu doang sih. Nah di situ gue kayak mikir kayak masih ya udah masih fine aja kan. Nah ternyata semenjak gue ada info apa kayak berita-berita lagi, gue baca lagi tentang gini, ternyata itu jadi kayak ngebuka pikiran gue gitu loh, kayak ih gila, ternyata ini virus ini juga ya, apa keren juga ya menurut gue, kayak wow bahaya juga gitu loh. Ya sih emang. Jadi kayak dari seminggu kemudiannya gue udah mulai ya udah emang harus lockdown, emang harus tetap pulang gitu, tetap diam di rumah ya. Even gue keluar kontrakan aja tuh gue cuman nyari makan doang. Kalau nggak nyari makan ya udah diam di rumah, diam di kontrakan gitu aja sih. Sampai ada bukan kasus sih, lebih kayak ada apa ya, ada yang unik gitu dari gue dapat pesan dari nyokap gue di WA gitu, di kamu mau pulang hari ini apa enggak, kata dia gitu. Gue bilang karena gue masih UTS, enggak deh kayaknya nggak hari ini. Oh ya udah, kata nyokap gue kayak ya udah kalau gitu untuk seminggu ini jangan pulang dulu ke rumah ya, katanya gitu. Soalnya ada himbauan bla bla bla, dan jadi kayak keluarga gue aja takut kalau gue ke rumah gitu loh, ngerti gak sih, kayak itu kayak begitu loh, kayak ini dibuang dari rumah gitu ibaratnya atau gimana gitu. Gak gitu men. Iya ngerti maksudnya kan kayak ya udah sih harusnya nggak segitu-gitunya banget gitu loh. Iya, demi keselamatan. Iya, ini juga ngerti. Enggak, tapi itu ya, demi keselamatan. Itu jadi hal konyol aja sih menurut gue baca itu kayak, oh what? Ya, ya udah. Dan ya kalau ya udah gue diem aja di kontrakan, dan ya sama aja sih, ya intinya kayak gitu lah. Gue sekarang ini walaupun emang gabut banget, seenggaknya gue melakukan kegiatan lah di kontrakan ya. Nggak yang gabut kayak Raffi banget itulah. Seenggaknya gue masih bikin video ya. Gue masih bikin foto di kontrakan dengan ala kadarnya, masih bikin video, masih bikin ya menyibukkan diri aja sih kontrakan gitu sih. Iya, bikin Ultraman gitu sih. Bikin Ultraman ya. Raffi gimana Vi? Menurut lo yang orang-orang yang belum uneducated ini gimana sih? Temen lo mungkin? Untuk gue sih yang paling simpelnya adalah ya apa ya? Gue tuh kalau misalnya gue tuh lebih ke apa ya? Apakah kalian buta akan berita ini kayak apa ya? Gue lebih ngelihatnya, kenapa gue takut, gue ngelihatnya berita di luar negeri, apalagi yang waktu itu tuh dari yang Itali, di mana kalau lu keluar rumah aja lu bisa dipenjara. Di mana sih? Terus gue
ngelihat dari apa ya, salah satu Starbucks di Amerika kan ya, itu mereka Sebut-sebutin gitu kursinya ya, tuh kayak biar nyadain gitu. apa ya, disingkirin. Oh iya. Iya, biar nggak ada yang dine in gitu. Jadi sekalinya lu beli itu harus take away doang. Gue waktu ngelihat itu ya secara dong Starbucks korporasi besar banget, perusahaan korporasi besar aja sampai kayak gitu. Kenapa di kita kayak untuk awal-awal ya waktu itu gue lihat itu kayak masih Ya mungkin santai-santai itu aja. sih karena kayak gua gitu sih awal-awalnya masih kayak ya masa bodoh aja. Ya. Dulu Nyepel aja. sempat ada yang beredar tuh corona itu, setahu gue ya ada yang bilang itu tuh flu ringan sebenarnya. Corona Bisa sembuh. ya? Corona udah lama kali, udah dari tahun berapa itu sebenarnya? Iya sebenarnya udah lama kan. Dan itu tuh cuma kayak orang kalau itu tuh cuma Ditemukannya udah lama. simptom flu aja. Kayak tapi nggak mematikan itu. Orang masih beranggapan tidak mematikan Ebola. Ingat-ingat Ebola atau mungkin orang-orang kita tuh mikir kayak Ebola dulu, Ebola tuh heboh-heboh banget, tapi nggak masuk ke Indonesia dan jadi Indonesia tuh kayak masyarakat Indonesia kayak ya udah sih santai aja gitu loh. Iya nggak sih? Iya kayak gitu. Ya. Kalau menurut gue kayak gitu. Iya mungkin. Anggapannya tuh seperti itu karena orang nganggapnya kayak flu doang. Flu burung masih selamat kok gitu. Ya nggak sih? Nah kayak gitu sih. Kalau misalnya gue pandangan Ebola tuh lebih ke siapa orang Indonesia yang ke Afrika anjir. Ya, bener kayak juga sih. lebih kalau misalnya corona kenapa gue takut ya simple, kita market dagangnya Indo-Cina tuh bener-bener gede. Kalau misalnya Indo-Afrika tapi bukannya si corona itu datang itu dari turis ya, datang ke Indonesia itu pertama kali itu dari turis kan, turis asing yang ke Indonesia. Turis iya turis asing sama satu lagi tuh itu apa sih namanya teh, dari petinggi, kayak bukan petinggi sih, kayak orang-orang kaya yang dari kitanya yang habis dari Cina. Konglomerat. Nah itu konglomerat. Ya gitu lah. Ya Gat, gimana Imam. Oke. Masih di sana enggak? Tadi kayak robot soalnya. Jadi Gat, menurut lu gimana Gat yang untuk orang-orang uneducated ini pendapat? Apa ya? Menurut gue kayak pendapat gue sih kayak ya udah jangan anggap serius nutup mata lah, jangan nutup mata sama berita ini gitu. Real gitu ya. Ini kresek-kresek. Wait, ini kresek-kresek siapa sih? Gini loh kayak orang-orang tuh gak mau nih. Raffi ya? Ini siapa yang kresek-kresek? Kayaknya gue bentar. Oke. Lanjut Gat. Oke. Jadi menurut gue kayak buat orang-orang yang belum uneducated kayak jangan menutup mata sama berita ini, jangan menutup mata juga sama virus ini. Kayak kalian tuh protes kenapa harus lockdown, kenapa harus nggak boleh keluar, gue bosan di rumah dan bla bla bla. Tapi maksudnya kalau kalian terus-terusan ada di luar main kayak atau apa itu yang nggak penting amat, itu malah ini makin panjang gitu nggak sih? Makin lama jadinya. Bikin bakal selesai dan gitu, nyusahin lama orang banget lain. Selesainya. Iya, dan kita nggak bisa bergantung sama obat yang emang belum diproduksi massal gitu, walaupun udah ada. Ya kita sebisa mungkin kita menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, saya dengan cara ya udah gitu diem di rumah, walaupun ya gabut atau walaupun ngebosenin ya terima aja lah, accept that lah gitu, demi kebaikan bersama. Dan aneh ya sih maksudnya gitu. Kita ini dikasih kerjaan ngeluh ya, yang dikasih libur di rumah gitu ya, ibaratnya libur di rumah kita ngeluh gitu, kita maunya apa sih gitu? Enggak, kayak apa ya, lu dulu sering ngeluh, aduh pengen rebahan aja. Sekarang lu udah dikasih rebahan terus-terusan, lu malah ngeluh pengen keluar. Manusia nggak pernah kuat. Bangsat. Ada lagi nih satu topik. Apa lagi nih? Ekonomi dunia. Shit bro.
Dolar Bentar, lagi Real. ngefek banget ya. Enggak. 16.000 Naik ya apa? bos. Dolar 16.000 nggak sih? Enggak. Perkiraan Naik deh. Apaan? 16. 17.000. Makin naik 17 sekarang. 16. Ada yang lebih Anjing. menyeramkan lagi, Boy. Anjing. Biasanya kan kalau yang untuk Apaan? ekonomi kayak Indonesia rupiah ke dolar, kalau misalnya naik itu gue nggak akan aneh kan. Masalahnya gue baru cek website investasi gue. Nah, investasi gue itu kan uang Trading. digital. Semuanya harganya turun. Kenapa Shit. turun? Kenapa? Nah, Even iya Bitcoin masalahnya udah turun. kenapa? Iya kan, kenapa Bitcoin turun? Padahal kan ini semuanya online. Kenapa nggak naik? Iya benar juga ya. Iya, kayak sampai market uang digital pun kena. Nah, gue jadi lebih mikir ada apa ya ini? Nah iya ini. Kayak ada Oke, monopoli gitu. dari yang paling kecil dulu aja deh. Hmm. Bisnis mikro ya. Banyak usaha food and beverage itu mulai gulung tikar. Yes, betul. Dan gue ngerasain sendiri, gue sebagai let's say gue punya kedai kopi, gue nggak bisa apa-apa men. Ini lockdown, pendapatan gue nol. Karena gue jualan itu di kawasan universitas, which is pasar gue adalah mahasiswa. Dan mahasiswa itu atas putusan rektor diwajibkan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Udah, gue di sini nggak bisa apa-apa. Gue sampai akhir semester diliburkan dari perkuliahan. Ya lu bayangin aja, gue bayar. Lu libur sampai akhir Sumpah, semester? Sampai akhir semester? Iya. Anjing enak banget. Gak enak lah kata gue. Tapi tetap kuliah online kan itu? Kuliah online. Oh, berarti nggak libur lah. Ya, I mean kuliah online. Gue kira literally libur. Akan berpengaruh pada saat gue harus bayar sewa untuk tahun yang akan datang. Iya, benar. Gue bayar itu per Agustus kalau nggak salah. Bentar lagi dong. Mei. Ya udah, gue nggak tahu nih gue mau bayarnya pakai apa. Which is kayak gue adalah pebisnis yang startup lah ya. Yang cash flow-nya terbatas, modal terbatas. Beda dengan perusahaan besar gitu yang mereka masih punya cadangan kas yang banyak dan investasi. Nah itu gak cuma gue yang ngerasain, dan kayak teman-teman gue yang punya kedai kopi, kafe, itu kayak gitu. Sampai ada kayak gue waktu kemarin nanya ke teman gue, pendapatan lo sekarang berapa? Turun men, berapa? 80%. Bayangin, 80%. Itu angka yang sangat tinggi ya. Itu tinggi banget. Itu sangat berpengaruh. Lu bayangin kalau misalnya Indonesia full lockdown, ekonomi bakal mati. Ekonomi mati. Orang gak ada pendapatan. Mau makan dari nggak usah jauh-jauh dari kopi sih sebenarnya. Ini gue yang punya kontrakan gue kan ibu dia punya catering. Dia juga udah habis gitu. Dia nggak pernah produksi catering lagi semenjak 2 minggu yang lalu. Iya. Ini gue nggak nyebut kedai kopi, gue nyebutnya F&B. Yang sangat berpengaruh itu sekarang adalah F&B. Iya, maksud gue even yang menengah lah ya, berarti kita kategorikan si catering ini, soalnya dia laku banget cateringnya, jadi kayak yang perusahaan menengah aja tuh udah benar-benar stop gitu loh. Ya, tuh. Ya lu bayangin kalau misalnya Indonesia full lockdown. Makanya kalian semua pada diem di rumah anjing, biar nggak lama-lama. Jangan sampai Indonesia lockdown. Kalau Indonesia lockdown, ekonomi mati. Gak ada jaminan di mana Indonesia sanggup untuk ngasih dana untuk kebutuhan. Garanti lah ya. Ini kalau dipikir-pikir ini kita kayak Indo apa sih namanya? Kalau dipikir-pikir kita kayak merasakan gimana sih rasanya krisis moneter 98. Enggak, gue masih mau nyampein statement. Iya, gak jauh beda lah.
Lanjut Bang. Itali kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, menyebutkan kalau misalnya mereka kan lockdown, semua kebutuhan dasar rakyatnya ditanggung pemerintah Italia. Holy shit. Jadi kayak makan gitu ditanggung tuh. Ditanggung sama negara. Enak banget. Tapi Iya. pemerintahnya ngeluarin statement kayak gini. Tapi Italia nggak akan tahu kalau misalnya setelah COVID-19 reda, apakah ekonomi mereka stabil atau enggak. Mereka bakal jatuhnya. Iya, pasti. Karena mereka pakai semua APBN ya? APBN. Iya, APBN. Resource. APBN negara untuk kebutuhan dasar rakyatnya. Itu negara maju. Indonesia masih negara berkembang. Sanggup nggak? Indonesia seluas ini sanggup nggak? Gue tanya. Pendistribusiannya kayak gimana? Jangan kan gitu. Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah aja pemikirannya udah pada beda. Gimana mau ngelancarinnya? Orang dari daerah dengan pusat aja udah cekcok. Ya itu. Ya makanya itu sih menurut gue ya himbauan sekali lagi untuk kalian yang masih keluar rumah, jangan keluar rumah sih bisa mungkin ya, biar ini nggak akan semakin lama gitu aja. Pemerintah harus ngeluarin ini sih keputusan yang represif ya untuk ya I mean kayak di Malaysia. Setahu gue di Malaysia itu orang keluar rumah itu di luar jam tertentu itu ditembakin petasan men. Jangan sampai kayak inilah, kayak kalau nggak salah di Swiss atau di mana, tahu nggak sih kabar yang pemerintahnya ngeluarin ngebebasin hampir semua singa lapar di kota, jadi biar nggak ada yang keluar rumah gitu. Tapi itu hoax sih kayaknya. Ngeri nggak sih? Nggak itu hoax. Ngeri aja. Itu. Tapi enggak, bayangin aja kalau misalnya hewan-hewan liar, hewan-hewan Indonesia apalagi ya yang punya hewan-hewan banyak, itu yang liar-liar emang dialihin langsung ke kota semua tuh, sampai biar kita apakah harus kayak gitu pemerintahnya? Kan enggak kan, kesadaran aja sih maksud gue. Iya, kesadaran aja. Emang lu mau kita menerapkan sistem penanggulangan si corona itu kayak Korea Utara, dimana kalau misalnya lu kena virus corona, lu ditembak mati, men. Emang iya? Iya, enggak, itu fakta. Serius, ada satu orang kena tembak mati langsung. Shit. Pinter sih, tapi itu works sih. Kita nerapin itu anjing seenggaknya. Makanya kalau kata gue, Korea Utara itu kayak lebih ngelihatnya kayak lu diem di rumah atau enggak, kalau misalnya lu kena, lu mati. Udah simpelnya itu. Lebih ini kali ya, memikirkan keselamatan banyak orang daripada satu orang. Iya. Daripada satu orang untuk merugikan keseluruhan, ya udah tembak mati aja. Ya, itu ekstrim sih. Cuman itu tindakan represif yang sebenarnya kalau bisa dibilang cukup efektif menurut gue. Cuma Indonesia nggak mungkin menerapkan itu karena militer ya. Ya, cuman ya ini banyak beredar di internet hashtag di rumah aja. Bukan, ada lockdown wilayah. Until tomorrow ya? Enggak tuh, gue belum denger tuh apa sih. Oh bukan, lockdown. Oh iya, lockdown wilayah. Itu untuk wilayah-wilayah yang istilahnya red zone, itu di lockdown, di mana orang tuh nggak boleh keluar masuk dari kota itu. Yang itu tuh seperti kasusnya di Italia. Oh iya, gue lihat itu kalau nggak salah di mulai daerah Jawa Tengah, kalau nggak salah, mulai dari Jawa Tengah tuh di mana nggak tahu Jawa Tengah, nggak tahu Jawa Timur ya, koreksi aja itu. Kalau nggak salah mereka tuh dari desa mereka sendiri pun kayak mereka udah ngebikin portal sendiri untuk desa sedang di lockdown. Jika ingin ingin lewat, gunakan pakailah jalan lain. Ya. Nah, dari desa loh. Itu dari desa-desa sendiri ke pemikiran mereka sendiri, anjir. Itu keren. Maksud gue, soalnya yang belum terjadi adalah Jakarta, men.
Jakarta udah terlalu banyak yang kena karena emang banyaknya itu dari Tapi Jakarta nggak di lockdown ya? pendistribusian si virus ini tuh ya sebenarnya. Cuman kurang tegas aja pemerintah menurut gue sih. Gue kayak setuju dengan statementnya Dr. Tirta soal lockdown dengan wilayah ini karena Dokter orang Tirta. Jakarta kayaknya masih bebas keluar masuk Jakarta kota lain gitu menurut gue kayak Nggak Jakarta doang sih, harusnya ya semua sih. menurut gue nggak, soalnya untuk beberapa wilayah mungkin belum bisa diterapkan, tapi hanya untuk beberapa wilayah yang emang udah red zone aja sih, kayak emang sudah seharusnya di lockdown gitu karena emang udah terlalu banyak yang terinfeksi. Tapi gue baca juga di suatu ada artikel Bandung juga nomor 2 loh kota terbesar yang terkena setelah Jakarta Kalau ya. Jadi menurut gue gimana ya? Ya semuanya sih, nggak ya kalau mau lockdown ya emang harus per daerah semuanya, jangan cuman yang gara-gara yang banyak daerah sini ya dari sini doang yang di lockdown gitu loh. kalau di Bandung itu setahu gue masih lockdown parsial. Jadi masih bagian ruas tertentu aja yang di lockdown. Jadi Ya. gue nggak tahu sih kayak dapat kabar simpang siur kalau misalnya itu kayak di Sukajadi, Soekarno-Hatta itu udah Asia banyak. Afrika Dago itu udah di lockdown. Oh iya itu ya, sama itu juga. Itu udah di lockdown katanya. Nggak tahu itu benar atau enggak. Soalnya emang di situ paling banyak terjadi orang yang terinfeksi corona itu banyak di daerah itu. Tapi gue juga dapat kabar juga ya. Sebenarnya yang paling banyak itu di Cimahi, daerah gue. Jadi gue takut sebenarnya. Nggak tahu sih gue. Demi Tuhan gue takut sih sebenarnya di sini. Dan tetangga gue pernah batuk-batuk gitu ya? Kan jadi skeptis karena ini. Jadi kayak anjing nih orang kenapa kagak nih ya? Pak, Anda mending Pak. Waktu itu gue pernah lagi ke Indomaret itu beli rokok. Gue ngelihat ada polisi ngedatengin bendera kuning. Masalahnya gue kira kayak apa ya? Ya kemungkinan kriminal lah. Daerah gue udah nggak aneh. Tapi kok polisinya pada pakai masker dan ambulan-ambulannya kok lengkap dengan baju-baju. Atau mungkin itu emang gara-gara ini aja sih, gara-gara kita emang lagi ngadepin COVID, jadi kayak mau meninggal ya kena COVID atau enggak kan seenggaknya kita hati-hati. Biar hati-hati aja. Iya kayak terus gue dengar dari anak-anak ke komplek itu kalau nggak salah dia tuh lagi nge-autopsi apakah orang itu mati gara-gara corona atau bukan. Dan kalau nggak salah pernah kayak orang diawasi umurnya udah tua dan itu adalah tetangga anjir. Tetangga gue lagi diawasi kenapa terduga corona. Anjing gue takut langsung itu. Sama ini daerah Sarijadi, temen gue kan di Sarijadi, dia tetangganya tuh ada yang positif corona, jadi kayak wow ini banget sih, kayak jadi serem aja sih. Iya serem. Nah ini yang bikin kepanikan massal tuh yang kayak gini sebenarnya. Karena balik lagi ke yang tadi, pemerintah tidak netral, tidak apa? Tegas. Transparan dengan data yang itu yang nyebabin kepanikan. Lu takut kan sekarang buktinya? Itu yang terjadi, man. Itu sih yang kayak maksudnya kita lagi kayak gini, maksudnya kita nggak boleh bikin kepanikan lagi, ngerti nggak sih? Soalnya tadi atau kemarin gue tuh lihat di Twitter ada video di mana ini 2 orang belanja ke supermarket, tapi dia pakai full suit kayak hazmat kayak gitu loh. Itu apa ya? Iya. Kalau misalnya lu keluar untuk kepentingan apa ya bahan untuk supply lah gitu, tidaknya tidak setolol itulah. Itu lu bikin kepanikan orang anjir. Iya. Kayak lu mau kemana? Mau ke ini? Lu pengen ke Chernobyl? Lu pengen Chernobyl atau gimana? Lu pengen apa ya? Jadi dokter di Wuhan gitu anjing. Wuhan aja udah pada sembuh. Tapi ya itu juga sebenarnya bagi orangnya sih, menurut orang dia nggak masalah juga pakai itu, karena ya itu self defendingnya mereka juga.
Iya, tapi terlalu over. Ya kan kepanikan orang kan beda-beda Iya, maksudnya. enggak. Ya, Iya, terlalu over. gimana kalau Nah, dia itu. panik, dia emang pengen self defending ya dia pakai kayak gitu. Gitu loh, kayak. Cuman ya itu dampaknya kayak gitu, dampaknya ke masyarakat yang lain jadi makin panik. Enggak, tapi Iya. Enggak, dan salah satunya lagi di mana sekarang tuh tapi dengan dia untuk kayak apa ya, Hazarmatsu tuh sedang dibutuhkan di banyak rumah sakit. Lu beli dari mana dan kenapa nggak disumbangkan aja? Lu bisa pakai baju biasa, dan kalau misalnya lu beres dari belanja supermarket itu, lu bajunya tinggal langsung dicuci, direndam, apa kayak lu tinggal langsung mandi. Itu langkah yang lebih apa ya? Menurut gue lebih aman, bukan aman. Ya istilahnya nggak membuat kepanikan massal gitu, itu lebih mudah untuk dilakukan gitu. Karena emang tenaga medis lebih membutuhkan lah ya. Iyalah. Oke, terus mau di ini udah 1 jam ini nih. gue udah lagi pakai Panjang. bantal loh, anjir. Gue udah siap tidur, anjir. end aja lah ya. Udah lah ya. Oke, ini ntar Kita sudahi saja. Oke. Ya. Closing, Mam. Ya, mungkin Closing, Mam. semua statement teman-teman LB taruh ulang. Kesimpulan aja, kita kesimpulan dulu aja. Dia intinya himbau lagi jangan pada keluar rumah gitu. Baru itu aing maksudnya mau itu. Oke, tadi kan ya kita udah bahas tentang corona ya guys. Kayak gimana awalnya dari kegabutan sampai yang benar-benar kita bahas satu-satu tentang COVID-19 ini. Ya, jadi sekarang stay di rumah aja teman-teman. Jangan keluyuran, jaga kesehatan. Ya, ada yang mau disampaikan lagi mungkin teman-teman? enggak sih, udah. Kayak kalau misalnya keluar rumah jangan lebay. Kalau misalnya punya duit, sumbangkan. Udah itu aja. Ya, kita di sini harus saling membantu ya, manusia dengan manusia yang lain. Karena kita hidup juga bersama manusia. Jangan egois. Jangan buat kepanikan massal tuh bener. Karena dengan kita panik, keadaan semakin rumit, anjir. Gitu. Ya, jaga kesehatan. Sama jaga kesehatan aja sih. Makan benar. Kalau minum vitamin. Ikutin prosedur yang ada dari pemerintah kayak gimana. Ikutin aja dulu. Kayak jangan lupa kalau misalnya keluar bawa hand sanitizer, pakai masker. Yaudah, paling gitu aja teman-teman. Masker. Sekian. Kalian yang ada di sana, yang di luar sana, stay safe. Akan mendoakan kalian yang terbaik, anjay. Gitu guys. Anjay. Dan kami selamat tidur. Selamat tidur. Selamat malam. Dan apa? Have a good night. Have a good night. Have a good night. Okay, bye. Have a good night.